Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hakikat ekonomi kreatif. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan definisi, konsep, dan evolusi ekonomi kreatif secara komprehensif. 2. Membedakan secara konseptual antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. 3. Mengidentifikasi ruang lingkup dan klasifikasi sektor-sektor utama dalam ekonomi kreatif di Indonesia. 4. Menganalisis karakteristik unik dari produk dan jasa yang dihasilkan dalam ekosistem kreatif. 5. Menjelaskan peran strategis dan kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional dan global. 6. Menganalisis bagaimana ekonomi kreatif dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat identitas bangsa di kancah internasional. 7. Memahami komponen-komponen yang membentuk sebuah ekosistem kreatif yang suportif dan berkelanjutan. Pernahkah Anda menyadari bahwa secangkir kopi di kedai favorit Anda tidak hanya dijual karena rasa kopinya, tetapi juga karena suasana, desain interior, dan cerita di balik mereknya? Fenomena ini adalah manifestasi sederhana dari sebuah kekuatan ekonomi global yang semakin dominan, yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi ini tidak lagi hanya mengandalkan sumber daya alam atau modal finansial sebagai aset utama, melainkan menempatkan ide, kreativitas, dan kekayaan intelektual sebagai motor penggerak utama pertumbuhan. Konsep ini secara fundamental mengubah cara kita dalam memandang nilai, produksi, dan konsumsi dalam masyarakat modern. Pergeseran menuju ekonomi kreatif merupakan sebuah evolusi panjang dari struktur ekonomi sebelumnya. Dunia telah bergerak dari era ekonomi agraris, yang bergantung pada tanah, menuju ekonomi industri yang dimotori oleh mesin, dan berlanjut ke ekonomi informasi yang didominasi oleh data. Kini, kita memasuki sebuah fase baru, di mana kreativitas manusia menjadi sumber daya yang paling berharga dan tak terbatas. Pada akhirnya, mempelajari hakikat ekonomi kreatif adalah tentang memahami masa depan pekerjaan dan perekonomian. Ini adalah tentang mengenali bahwa, di tengah derasnya arus otomatisasi dan kecerdasan buatan, kreativitas, imajinasi, dan kecerdasan budaya manusia, justru menjadi semakin tak tergantikan dan bernilai tinggi. Topik pembahasan pertama adalah tentang definisi dan evolusi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Konsep ini melampaui gagasan ekonomi tradisional yang berpusat pada sumber daya alam dan modal fisik. Dalam paradigma ekonomi kreatif, ide-ide orisinal dan kekayaan intelektual menjadi komoditas yang paling berharga, yang kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa dengan nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Berbagai ahli mencoba merumuskan definisi yang presisi untuk menangkap kompleksitas fenomena ini, yang secara umum menekankan adanya siklus kreasi, produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang menggunakan kreativitas dan modal intelektual sebagai input utama. Evolusi menuju ekonomi kreatif adalah sebuah proses transformasi struktural yang berjalan secara bertahap. Sejarah peradaban ekonomi dapat dilihat sebagai pergerakan dari ekonomi berbasis pertanian, di mana tanah menjadi faktor produksi utama, menuju ekonomi industri yang didominasi oleh mesin dan pabrik. Revolusi teknologi informasi kemudian melahirkan ekonomi pengetahuan,
di mana data dan informasi menjadi aset krusial. Ekonomi kreatif dapat dipandang sebagai puncak dari evolusi ini, di mana informasi tidak hanya diakses, tetapi juga diolah secara kreatif untuk menghasilkan nilai baru yang belum pernah ada sebelumnya. Fase ini ditandai dengan meningkatnya permintaan terhadap konten, pengalaman, dan produk yang memiliki sentuhan personal dan keunikan. Perkembangan teknologi digital menjadi akselerator utama dalam evolusi ekonomi kreatif. Internet, media sosial, dan perangkat lunak canggih telah mendemokratisasi alat-alat produksi kreatif yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh segelintir pihak. Contohnya, seorang musisi kini dapat merekam, memproduksi, dan mendistribusikan karyanya secara global, hanya dari kamar tidurnya sendiri, tanpa perlu bergantung pada label rekaman besar. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut sebagai creator economy, di mana individu-individu dapat memonetisasi kreativitas mereka secara langsung dan membangun komunitas penggemar yang loyal. Meskipun sering digunakan secara tumpang tindih, terdapat perbedaan konseptual yang penting antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Industri kreatif merujuk secara lebih spesifik pada sektor-sektor atau industri yang output utamanya adalah produk atau jasa berbasis kekayaan intelektual. Ini adalah subhimpunan dari ekonomi kreatif. Sebaliknya, ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup sektor-sektor tersebut, tetapi juga merujuk pada dampak kreativitas terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Sebagai contoh, seorang desainer grafis yang bekerja di sebuah perusahaan otomotif mungkin tidak berada dalam industri kreatif otomotif, tetapi kontribusi kreatifnya dalam merancang tampilan antarmuka dashboard mobil merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang lebih holistik, mengakui bahwa kreativitas dan inovasi dapat diaplikasikan di seluruh spektrum kegiatan ekonomi untuk menciptakan nilai tambah. Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung industri kreatif inti, tetapi juga mendorong penerapan kreativitas di seluruh perekonomian. Berikut contoh kasus pada bidang transformasi industri musik. Jika dulu, seorang musisi harus mendapatkan kontrak dari label rekaman besar untuk dapat memproduksi dan mendistribusikan albumnya. Prosesnya mahal, selektif, dan dikendalikan oleh beberapa pemain besar. Kini, dengan adanya platform seperti Spotify, YouTube, dan SoundCloud, seorang musisi dapat mengunggah karyanya secara mandiri dan menjangkau pendengar di seluruh dunia. Mereka dapat menggunakan media sosial untuk berinteraksi langsung dengan penggemar dan menggunakan data analitik dari platform tersebut untuk memahami audiens mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana digitalisasi telah mengubah rantai nilai dalam industri kreatif, memberdayakan kreator individu, dan menjadi contoh nyata dari evolusi menuju ekonomi kreatif yang lebih terdesentralisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi kreatif menurut para ahli. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah memberikan definisi yang beragam mengenai ekonomi kreatif, masing-masing dengan penekanannya sendiri. Seorang ahli bernama John Hawkins, yang sering dianggap sebagai salah satu penggagas awal konsep ini, mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi yang input dan outputnya melibatkan kreativitas, di mana nilai utamanya tidak terletak pada aspek fisik, melainkan pada kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Definisi ini menekankan pentingnya aspek legal dan komersialisasi dari ide-ide kreatif.
Sementara itu, UNCTAD, atau United Nations Conference on Trade and Development, memberikan perspektif yang lebih luas. Menurut UNCTAD, ekonomi kreatif adalah konsep yang berkembang yang dibangun di atas interaksi antara kreativitas manusia, ide, kekayaan intelektual, pengetahuan, dan teknologi. UNCTAD melihatnya sebagai sekumpulan kegiatan ekonomi berbasis pengetahuan yang berpusat pada, tetapi tidak terbatas pada, seni dan budaya, yang berpotensi menghasilkan pendapatan dari perdagangan dan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya pembahasan tentang transformasi dari ekonomi pertanian ke ekonomi kreatif. Transformasi dari ekonomi pertanian ke ekonomi kreatif menggambarkan sebuah perjalanan evolusioner dalam peradaban manusia mengenai sumber daya apa yang dianggap paling berharga. Pada era ekonomi pertanian, tanah adalah aset fundamental yang menentukan kekayaan dan kekuasaan. Kemudian, revolusi industri menggeser fokus ke modal dan mesin, melahirkan ekonomi industri yang berorientasi pada produksi massal dan efisiensi. Era selanjutnya adalah ekonomi informasi atau pengetahuan, di mana data menjadi emas baru, dan kemampuan mengolah informasi menjadi kunci keunggulan kompetitif. Selanjutnya ekonomi kreatif, merupakan fase lanjutan dari evolusi ini. Perbedaan fokus pada era ekonomi ini adalah, jika ekonomi informasi berfokus pada pengumpulan dan analisis data, ekonomi kreatif melangkah lebih jauh, dengan menekankan pada sintesis, imajinasi, dan penciptaan hal-hal baru dari pengetahuan yang ada. Dalam transformasi ini, nilai tidak lagi hanya diukur dari efisiensi produksi atau jumlah data yang dimiliki, melainkan dari orisinalitas ide, keunikan desain, dan kekuatan narasi. Dengan demikian, pergeseran ini menandakan bahwa sumber daya paling tak terbatas dan berharga di abad ke-21 adalah kreativitas manusia itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah tentang perbedaan ekonomi kreatif dan industri kreatif. Meskipun sering digunakan secara sinonim, konsep ekonomi kreatif dan industri kreatif memiliki cakupan yang berbeda. Industri kreatif secara spesifik merujuk pada sekelompok industri yang aktivitas utamanya adalah produksi dan reproduksi, promosi, distribusi, atau komersialisasi barang, jasa, dan aktivitas yang bersifat budaya, artistik, atau berbasis warisan budaya. Contohnya meliputi industri perfilman, musik, penerbitan, periklanan, dan arsitektur. Fokusnya adalah pada sektor-sektor yang outputnya dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, ekonomi kreatif adalah konsep yang lebih holistik dan mencakup spektrum yang lebih luas. Ekonomi kreatif tidak hanya meliputi industri kreatif sebagai komponen intinya, tetapi juga mencakup kreativitas sebagai input penting di seluruh sektor ekonomi lainnya. Ini termasuk kontribusi kreatif dalam industri manufaktur, misalnya, desain produk inovatif. Pada jasa keuangan, misalnya, pengembangan produk fintech yang user-friendly, atau bahkan pada bidang pertanian, misalnya, agrowisata kreatif. Dengan kata lain, industri kreatif adalah jantung dari ekonomi kreatif. Tetapi ekonomi kreatif adalah manifestasi dari dampak kreativitas yang menyebar ke seluruh tubuh perekonomian. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang
ruang lingkup dan sektor ekonomi kreatif. Ruang lingkup ekonomi kreatif sangat luas dan dinamis, mencakup berbagai sektor yang saling bersinggungan dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi serta perubahan selera konsumen. Untuk memetakannya, berbagai negara dan lembaga internasional telah mengembangkan sistem klasifikasi. Di Indonesia, kita punya Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, yang mengidentifikasi 17 subsektor, yang menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional. Klasifikasi ini meliputi sektor-sektor yang sudah mapan, seperti kuliner, fashion, dan kriya, hingga sektor berbasis teknologi, seperti pengembangan permainan, aplikasi, dan animasi. Pemetaan ini penting bukan hanya untuk tujuan pendataan, tetapi juga untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran. Setiap subsektor memiliki karakteristik, tantangan, dan peluang yang unik. Misalnya, sektor film membutuhkan investasi modal yang besar dan ekosistem produksi yang kompleks, sementara sektor pengembangan aplikasi lebih mengandalkan modal intelektual dan kelincahan dalam respons tren pasar. Memahami perbedaan ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan yang relevan, baik berupa insentif fiskal, pelatihan sumber daya manusia, maupun pembangunan infrastruktur. Produk dan jasa kreatif memiliki karakteristik yang membedakannya dari produk ekonomi tradisional. Salah satu ciri utamanya adalah nilai yang bersifat subjektif dan simbolis. Harga sebuah lukisan, misalnya, tidak ditentukan oleh biaya kanvas dan catnya, melainkan oleh reputasi seniman, nilai estetika, dan makna budaya yang melekat padanya. Karakteristik lainnya adalah skalabilitas yang tinggi, terutama untuk produk digital. Sebuah lagu atau aplikasi game dapat direproduksi dan didistribusikan ke jutaan pengguna di seluruh dunia, dengan biaya marginal yang mendekati nol, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan untuk produk fisik. Keunikan produk kreatif juga terletak pada sifatnya yang seringkali merupakan experience goods. Artinya, konsumen tidak dapat mengetahui kualitas atau nilainya secara pasti sebelum mereka mengonsumsinya. Anda tidak tahu apakah sebuah film bagus atau tidak, sampai Anda menontonnya. Hal ini membuat peran reputasi, ulasan atau review, dan pemasaran dari mulut ke mulut menjadi sangat krusial dalam industri kreatif. Kepercayaan dan merek menjadi aset yang sangat vital bagi para pelaku di sektor ini. Agar sektor-sektor kreatif ini dapat tumbuh subur, diperlukan sebuah ekosistem pendukung yang kuat. Ekosistem ini terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan menguatkan. Komponen utamanya sering disebut sebagai model ABC, atau akademik, bisnis, community, yang kemudian diperluas dengan G, atau government. Peran akademisi atau universitas adalah sebagai penghasil talenta dan pusat riset. Pelaku bisnis atau perusahaan dan startup bertindak sebagai motor komersialisasi ide. Komunitas menjadi wadah kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan validasi ide. Pemerintah memegang peran sentral sebagai fasilitator dan regulator dalam ekosistem ini. Adapun kontribusi pemerintah sebagai fasilitator adalah sebagai berikut: 1. Membuat kebijakan yang kondusif. 2. Melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif. 3. Penyediaan infrastruktur dasar, seperti internet berkecepatan tinggi. Selain itu,
Pemerintah juga berkontribusi dalam penyedia akses pendanaan bagi para wirausahawan kreatif untuk tumbuh dan berkembang. Seperti membuat sebuah lembaga keuangan, investor modal ventura, dan platform crowdfunding. Kontribusi ini merupakan bagian krusial dari ekosistem. Sinergi antar elemen inilah yang membedakan sebuah kota atau negara yang berhasil mengembangkan ekonomi kreatifnya. Kehadiran ruang-ruang kreatif seperti coworking space, inkubator bisnis, dan festival seni menjadi katalisator yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dan memicu lahirnya kolaborasi dan inovasi baru. Tanpa ekosistem yang sehat, ide-ide kreatif brilian sekalipun akan kesulitan untuk berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan dan berdampak luas. Jika dianalogikan pada ekosistem hutan hujan, membangun ekonomi kreatif dapat dianalogikan dengan merawat ekosistem hutan hujan. Berbagai spesies, kita misalkan sebagai sektor kreatif seperti film, musik, dan game, hidup berdampingan dan saling bergantung. Pohon-pohon besar permisalan perusahaan mapan, menciptakan kanopi yang melindungi tanaman-tanaman kecil atau startup yang baru tumbuh. Sinar matahari atau pendanaan, air atau talenta, dan tanah yang subur atau infrastruktur dan kebijakan harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Sedangkan hewan dan serangga sebagai komunitas dan event membantu penyerbukan silang ide. Pemerintah berperan sebagai penjaga hutan, yang memastikan keseimbangan ekosistem terjaga dari ancaman luar atau pembajakan, dan memberikan kondisi yang optimal untuk pertumbuhan. Upaya yang hanya fokus pada satu jenis pohon atau sektor, akan gagal menciptakan hutan yang lebat dan berkelanjutan. Pembahasan berikutnya adalah tentang klasifikasi sektor kreatif di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf telah menetapkan 17 subsektor ekonomi kreatif sebagai fokus pengembangan. Klasifikasi ini berfungsi sebagai peta jalan untuk kebijakan dan program pemerintah. Ke-17 subsektor tersebut adalah aplikasi, pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio. Pemilihan subsektor ini didasarkan pada potensi kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan nilai ekspor, serta relevansinya dengan kekayaan budaya dan sumber daya manusia Indonesia. Selanjutnya subsektor seperti kuliner, fashion, dan kriya memiliki keunggulan, karena berbasis pada warisan budaya yang kaya, sementara subsektor seperti aplikasi dan pengembangan permainan merepresentasikan potensi di era ekonomi digital. Klasifikasi yang komprehensif ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan, serta area yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik produk dan jasa kreatif. Produk dan jasa kreatif memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari barang dan jasa konvensional. Berikut 5 karakteristiknya. Karakteristik yang pertama, nilainya sangat dipengaruhi oleh input kreativitas dan kekayaan intelektual, bukan hanya biaya bahan baku. Misalnya sebuah lagu hit memiliki nilai jauh melampaui biaya produksi rekamannya. Kedua, produk kreatif seringkali bersifat ganda,
yaitu memiliki nilai ekonomi atau komersial, dan nilai budaya atau simbolis secara bersamaan. Film Parasite dari Korea Selatan misalnya, tidak hanya sukses secara finansial tetapi juga menjadi medium kritik sosial dan diplomasi budaya. Ketiga, permintaan terhadap produk kreatif sangat tidak pasti dan sulit diprediksi atau nobody knows principle. Sulit untuk mengetahui buku atau film mana yang akan menjadi bestseller atau box office. Hal ini membuat bisnis di sektor kreatif memiliki risiko yang tinggi. Keempat, banyak produk kreatif, terutama yang digital, memiliki biaya produksi pertama yang tinggi, namun biaya reproduksi yang sangat rendah, menciptakan model bisnis yang sangat skalabel. Terakhir, produk kreatif seringkali menghasilkan eksternalitas positif, di mana kesuksesan satu produk dapat menginspirasi produk lain dan membangun sebuah klaster industri kreatif. Selanjutnya adalah ekosistem pendukung sektor kreatif. Pertumbuhan sektor kreatif tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat bergantung pada keberadaan ekosistem yang kondusif. Ekosistem ini merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai aktor dan faktor yang saling mendukung. Aktor-aktor utamanya sering diidentifikasi sebagai pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, dan akademisi. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, menciptakan kebijakan yang mendukung, melindungi HKI, dan menyediakan infrastruktur. Pelaku bisnis, dari startup hingga korporasi besar, adalah motor inovasi dan komersialisasi. Komunitas kreatif berfungsi sebagai jaringan sosial, tempat para kreator berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mendapatkan umpan balik. Sedangkan institusi akademik berperan dalam menyediakan talenta-talenta terdidik dan menjadi pusat penelitian dan pengembangan. Selain para aktor tersebut, ekosistem juga mencakup elemen-elemen lain seperti lembaga keuangan yang menyediakan pendanaan, pasar atau audiens yang reseptif, serta infrastruktur fisik dan digital yang memadai. Sinergi dan interaksi yang sehat di antara semua komponen inilah yang akan menentukan daya saing dan keberlanjutan sektor kreatif suatu wilayah. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang apa saja pentingnya ekonomi kreatif dalam globalisasi. Dalam era globalisasi, yang ditandai dengan persaingan ketat dan aliran informasi tanpa batas, ekonomi kreatif muncul sebagai sumber keunggulan kompetitif baru, yang strategis bagi negara-negara di seluruh dunia. Ketika produksi barang manufaktur dapat dengan mudah direlokasi ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah, kreativitas, inovasi, dan identitas budaya menjadi aset yang sulit ditiru dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Ekonomi kreatif memungkinkan sebuah negara untuk tidak hanya bersaing dalam hal harga, tetapi juga dalam hal orisinalitas, kualitas, dan narasi yang kuat. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian dapat diukur secara kuantitatif, melalui dampaknya pada produk domestik bruto atau PDB. Banyak negara maju telah menunjukkan bahwa sektor-sektor kreatif seperti perangkat lunak, film, dan desain dapat menyumbang persentase yang signifikan terhadap PDB mereka. Kontribusi ini tidak hanya datang dari penjualan langsung produk dan jasa kreatif, tetapi juga dari efek pengganda atau multiplier efek ke sektor-sektor lain. Sebagai contoh, sebuah festival musik besar tidak hanya menghasilkan pendapatan dari penjualan tiket, tetapi juga mendorong pertumbuhan di sektor perhotelan, transportasi,
kuliner, dan pariwisata di sekitarnya. Selain kontribusi ekonomi secara langsung, ekonomi kreatif juga merupakan mesin pencipta lapangan kerja yang kuat. Berbeda dengan sektor manufaktur yang semakin terotomatisasi, banyak pekerjaan di sektor kreatif membutuhkan keahlian kognitif tingkat tinggi, kecerdasan emosional, dan kemampuan berpikir kritis yang sulit digantikan oleh mesin. Pekerjaan-pekerjaan ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari seniman dan desainer hingga pemrogram, manajer proyek, dan pemasaran digital. Pertumbuhan sektor kreatif menawarkan harapan untuk mengatasi tantangan pengangguran, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung lebih akrab dengan teknologi dan memiliki pola pikir kreatif. Lebih dari sekadar angka PDB dan statistik pekerjaan, peran terpenting ekonomi kreatif dalam globalisasi mungkin terletak pada kemampuannya untuk membangun dan memproyeksikan identitas bangsa. Produk-produk kreatif seperti film, musik, fashion, dan kuliner adalah medium yang sangat efektif untuk memperkenalkan budaya sebuah negara ke panggung dunia. Fenomena Hallyu atau gelombang Korea adalah contoh nyata bagaimana keberhasilan industri hiburan dapat secara dramatis meningkatkan citra, pengaruh, dan soft power sebuah negara. Hal ini pada gilirannya dapat mendorong pariwisata, investasi, dan ekspor produk-produk lainnya. Dengan mengekspor produk kreatif yang berakar pada budaya lokal, sebuah negara tidak hanya menjual barang atau jasa, tetapi juga berbagi cerita, nilai, dan perspektifnya dengan dunia. Ini adalah bentuk diplomasi budaya yang kuat, yang dapat membangun pemahaman dan jembatan antar bangsa. Di tengah homogenisasi budaya, yang seringkali menjadi efek samping dari globalisasi, ekonomi kreatif justru memberikan ruang bagi keragaman budaya untuk tumbuh dan dihargai secara ekonomi. Oleh karena itu, investasi dalam ekonomi kreatif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi negara yang ingin maju dan berdaya saing di abad ke-21. Mengembangkan ekonomi kreatif berarti berinvestasi pada sumber daya manusia, melindungi warisan budaya, dan membangun ekosistem yang memungkinkan ide-ide terbaik untuk berkembang. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa sebuah bangsa tidak hanya menjadi konsumen dalam pasar global, tetapi juga menjadi produsen makna dan nilai yang diakui dunia. Signifikansi ini menggarisbawahi mengapa pemahaman mendalam tentang ekonomi kreatif sangat vital bagi para calon wirausahawan dan pemimpin masa depan. Karena mereka adalah generasi yang akan memimpin transformasi ini, mengubah potensi kreatif yang melimpah menjadi kesejahteraan ekonomi dan kebanggaan nasional. Jika dianalogikan, ekonomi kreatif dapat dimisalkan sebagai duta budaya. Bayangkan setiap produk kreatif dalam hal ini adalah sebuah film, lagu, atau desain busana, sebagai seorang duta besar yang dikirim ke negara lain. Duta besar ini tidak berbicara melalui jalur diplomatik formal, tetapi melalui bahasa universal emosi, estetika, dan cerita. Ketika seseorang di New York, ia menonton film Indonesia atau seseorang di London, lalu mendengarkan musik dari band lokal, duta besar ini sedang bekerja, memperkenalkan kekayaan budaya, cara pandang, dan kreativitas bangsa. Semakin banyak dan semakin berkualitas duta besar yang dikirim, semakin kuat citra dan pengaruh negara di mata dunia, yang pada akhirnya membawa manfaat ekonomi dan politik yang nyata.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi terhadap PDB nasional dan global. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto atau PDB telah menjadi indikator penting bagi banyak negara untuk mengukur keberhasilan pembangunannya. Secara global, laporan dari lembaga seperti UNESCO dan UNCTAD secara konsisten menunjukkan bahwa pendapatan dari industri kreatif dan budaya mencapai triliunan dolar US dan tumbuh lebih cepat daripada banyak sektor ekonomi tradisional. Adapun sektor-sektor seperti perangkat lunak, periklanan, dan hiburan digital, mereka menjadi pendorong utama pertumbuhan ini, mencerminkan pergeseran konsumsi global ke arah layanan dan pengalaman digital. Di tingkat nasional, negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Amerika Serikat telah lama mengakui industri kreatif sebagai pilar ekonomi mereka. Sedangkan di Indonesia, Kemenparekraf mencatat bahwa sektor ekonomi kreatif secara konsisten memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional, bahkan menunjukkan ketahanan yang baik di tengah krisis ekonomi. Subsektor-subsektor seperti kuliner, fashion, dan kriya menjadi kontributor terbesar, menunjukkan kekuatan ekonomi kreatif yang berbasis pada budaya dan sumber daya lokal. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penciptaan lapangan kerja baru. Ekonomi kreatif adalah sektor yang padat karya, namun dalam konteks yang berbeda dari industri manufaktur. Sektor ini cenderung menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan tingkat keterampilan, kreativitas, dan pendidikan yang tinggi. Pertumbuhan startup teknologi, agensi desain, rumah produksi, dan bisnis kreatif lainnya secara langsung membuka peluang bagi para profesional seperti pengembang perangkat lunak, desainer grafis, penulis konten, animator, dan manajer media sosial. Selain penciptaan lapangan kerja langsung, ekonomi kreatif juga mendorong munculnya bentuk-bentuk pekerjaan baru yang lebih fleksibel, seperti pekerja lepas atau freelancer, dan wirausahawan solo atau solopreneur. Dengan kehadiran platform digital, memungkinkan para talenta kreatif untuk menawarkan jasa mereka ke pasar global, tanpa terikat pada satu perusahaan. Model kerja ini memberikan otonomi yang lebih besar, dan sangat menarik bagi generasi muda. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya menambah jumlah pekerjaan, tetapi juga mengubah sifat dan struktur pasar tenaga kerja, menjadi lebih dinamis dan terdesentralisasi. Pembahasan yang terakhir adalah tentang bagaimana peran ekonomi kreatif sebagai identitas bangsa. Salah satu peran paling mendalam dari ekonomi kreatif adalah kemampuannya untuk menjadi medium artikulasi dan proyeksi identitas nasional di panggung global. Produk kreatif seperti film, musik, sastra, dan fashion adalah cerminan dari nilai-nilai, sejarah dan aspirasi suatu masyarakat. Ketika produk-produk ini dikonsumsi oleh audiens internasional, mereka berfungsi sebagai alat diplomasi budaya atau soft power yang kuat dalam membangun citra positif dan pemahaman tentang suatu negara. Keberhasilan global dari K-pop, K-drama, dan masakan Korea misalnya, telah secara signifikan meningkatkan minat terhadap budaya Korea di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga memperkuat kebanggaan nasional dan pengaruh geopolitik Korea Selatan. Bagi Indonesia, dengan kekayaan warisan budaya yang luar biasa,
Ekonomi kreatif menawarkan peluang emas untuk menampilkan keragaman dan keunikannya kepada dunia. Mengemas narasi budaya lokal dalam format yang modern dan menarik secara global adalah kunci untuk mengubah warisan budaya menjadi aset strategis nasional. Berikut ini rangkuman pembelajaran tentang hakikat ekonomi kreatif. Pertama, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menjadikan kreativitas dan kekayaan intelektual sebagai aset utama, menandai evolusi dari ekonomi pertanian, industri, dan informasi. Kedua, terdapat perbedaan konseptual antara industri kreatif, yaitu sektor spesifik penghasil produk HKI, dan ekonomi kreatif yaitu pada dampak kreativitas yang lebih luas di seluruh perekonomian. Ketiga, Indonesia mengklasifikasikan ekonomi kreatif ke dalam 17 subsektor, mulai dari kuliner dan fashion, hingga aplikasi dan pengembangan permainan. Keempat, produk dan jasa kreatif memiliki karakteristik unik seperti nilai simbolis yang tinggi, permintaan yang tidak pasti, dan skalabilitas tinggi, terutama produk digital. Kelima, pertumbuhan sektor kreatif memerlukan ekosistem pendukung yang kuat, melibatkan sinergi antara akademisi, bisnis, komunitas, dan pemerintah atau ABCG. Keenam, dalam konteks globalisasi, ekonomi kreatif menjadi sumber keunggulan kompetitif yang strategis, berkontribusi signifikan terhadap PDB, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ketujuh, ekonomi kreatif berfungsi sebagai alat diplomasi budaya yang efektif, membangun citra dan identitas bangsa di kancah internasional. Setelah menyimak pemaparan tadi, berikut ini Ibu sudah menyiapkan soal latihan yang dirancang khusus untuk mengasah daya kritis para mahasiswa. Silahkan mengerjakan 5 soal esai yang tersedia. Demikian pembahasan kita mengenai hakikat ekonomi kreatif hari ini. Ibu harap materi rangkuman dan latihan soal yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi kita semua. Teruslah untuk bertumbuh dengan kreatif.